Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvanoviaris Purnamawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Sistem Pencernaan. Ini adalah gambar dari sistem pencernaan pada manusia. Ada beberapa organ-organ juga di dalamnya. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Proses digestif mekanis dengan cara mestikasi dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim di saliva. Pada mulut juga memiliki bagian-bagian. Pada bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Sedangkan pada bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisanya oleh tulang maxillaris, palatium, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya ada faring, tempat persimpangan antara jalan makanan dan pernapasan. Faring juga terletak pada dasar tengkorak, bergabung dalam esofagus. Kantong fibromuskuler seperti corong, besar bagian atas dan sempit di bagian bawah. Terletak pada bagian interior kolum vertebra sepanjang kurang lebih 14 cm. Bagian faring. Yang pertama ada nasofaring yang terletak di bagian belakang rongga hidung. Yang kedua ada orofaring yang terletak di belakang rongga mulut. Dan yang ketiga ada laryngofaring yang bagian terakhir faring yang berbatasan dengan laring. Selanjutnya ada esofagus, yaitu saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gester atau lambung. Panjang esofagus di kisaran 25-30 cm. Memanjang setinggi vertebra cervicalis 4 dan cartilago cricoidea sampai vertebra thoracalis. Esofagus neotus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa. Struktur esofagus terdiri dari lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Bagian-bagian esofagus terdiri dari bagian superior sepertiga atas esofagus. Terdiri dari otot penyusun esofagus adalah otot rangka yang bekerja secara sadar, sedangkan di bagian interior 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga adalah bagian interior 3/3 bawah yang terdiri dari otot campuran, otot rangka dan juga otot halus. Berikutnya ada lambung. Gester adalah rongga seperti kantong berbentuk huruf J, terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada bagian atas disebut fundus, pada bagian bawah disebut antrum pylori, terhubung dengan esofagus melalui sphincter cardia dan duodenous sphincter pyloric. Struktur lambung antara lain adalah lapisan peritoneal yang termasuk lapisan serosa, ada juga lapisan otot longitudinal, struktur dan oblik. Lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar
yang banyak mengandung pembuluh darah dan limfe, dan juga lapisan mukosa berbentuk rugue dilapisi epitelium silinder yang mensekresi mukus. Pencernaan pada lambung yaitu terdiri dari gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung dan menggosokkan makanan. Ada juga makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi chyle dan sekresi lambung, mukus asam lambung, tripsin, dan protease. Selanjutnya ada usus halus yang merupakan lanjutan lambung yang terbentang mulai pilorik sampai ileocecal dengan panjang kurang lebih 7 cm. Menempati bagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus cholecocus dan ductus pancreaticus, dan juga terdiri dari duodenum dan ileum. Proses pencernaan pada usus halus. Yang pertama, makanan yang berasal dari lambung dan bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok protein, setelah di lambung dicerna menjadi pepton, maka pepton akan diuraikan oleh enzim tripsin, chymotrypsin, dan eripsin menjadi asam amino. Sedangkan makanan dari kelompok lemak pertama-tama akan dihaluskan oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran lemak. Usus besar. Ya, kali ini merupakan lanjutan usus halus berbentuk huruf U terbalik, terdiri dari appendix vermiformis. Panjangnya sekitar 140 cm, mulai dari valvula helicoidal sampai anus. Usus besar secara umum terdiri dari sektum, kolon, dan rektum. Usus besar ini memiliki fungsi terpenting adalah absorpsil air atau elektrolit. Fungsi usus besar antara lain menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya E. coli, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar dari tubuh, dan juga pengeluaran feses dari tubuh. Dan yang terakhir ada rektum dan anus, yang merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan menutup anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Dan kesimpulan dari PPT ini adalah organ pencernaan mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus sehingga dapat diserap oleh usus halus. Terdiri atas saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan, dan juga saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir pada anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar usus, hati, dan pankreas. Terima kasih, sekian PPT yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.